Ini saya record, mungkin ada beberapa sekolah yang tidak sempat hadir, bisa melihat record saja. Oke, jadi di sini saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita bakalan membahas terkait petunjuk teknis untuk terkait data science ini ya. Jadi apa-apa yang harus disiapkan, serta dari waktu lomba kita tidak akan mengambil waktu lama, sehingga kita perlu apa-apa saja yang perlu disiapkan. Jadi ini petunjuk teknis untuk lomba LKS dari data science ini sendiri. Nanti filenya akan saya berikan dalam grup. Jadi garis besar LKS yang akan dibahas sama kita pada ini selama LKS ini adalah bahasa pemrograman Python, yang mana ya kita bakalan pakai bahasa pemrograman Python, algoritma dan struktur data, ada juga machine learning sama visual data. Nah, untuk penilaian di LKS sendiri, kita sudah membahas juga waktu sosialisasi kemarin. Oke, untuk Pak Yusuf dulu ya. Untuk penilaian ini ada quiz post test. Jadi setelah pelatihan ya ini pada tanggal ya mundur 11 hingga 15, peserta akan diarahkan untuk mengerjakan quiz yang diberikan oleh juri. Lalu ada juga kompetisi di Kaggle, lalu penerapan data real. Untuk bobot penilaian sendiri ya ini quiz post test 20%, kompetisi Kaggle 50%, dan penerapan data real yakni 30%. Kita lanjut ke syarat dan ketentuan, yakni ini ada tambahan dari yang sebelumnya. Di sini diutamakan kelas 12 untuk sekolah 3 tahun dan 13 untuk sekolah 4 tahun. Nah, jadi yang mau lulus, tapi 12 apabila semuanya sudah terlanjur 12 tidak masalah. Nah, satu tim beranggotakan satu orang, tapi dengan catatan apabila satu sekolah ingin mendaftarkan lebih dari satu tim, maka tim yang berbeda itu boleh memberikan pembimbing yang sama, namun peserta tetap berbeda, siswa tetap berbeda. Siswa aktif SMK dan memiliki laptop. Nah, untuk spesifikasi laptopnya sendiri kita tidak mematok, karena ya selama laptop yang digunakan dapat mengakses kedua situs ini maka device yang dipakai bisa. Nah, untuk timeline-nya seperti ini ya jadwalnya ya. Ini ada ralat ya, technical meeting kita ajukan. Lalu pada tanggal 11 April kita mulai materi jam 8 hingga jam setengah 10, pembukaan oleh Dr. Gatot Hari Praburjanto, Pak Anton Wiranata, dan Bu Nagisa Alivia. Dan 12 sampai 15 itu kita mulai pada jam sore ya, ini setengah 4 atau ba'da asyar hingga 17.30 atau setengah 6. Ya, ini bisa tidak harus ini sampai 17.30. Ini bisa kurang dari 17.30. Jadi bisa selesai pukul 5, bisa selesai pukul setengah 5. Ini ibaratnya ini cuma paling lamanya aja. Nah, di sini juga diberi keterangan waktu dapat berubah. Jadi tergantung situasi kondisi ya. Apabila terdapat sesuatu atau kendala, maka bisa diajukan ke sesi pagi. Nah, tapi untuk mengajukannya itu kami akan memberi peringatan paling lambat 1 hari sebelum trainingnya sendiri itu ya. Setelah itu mengikuti kursus dari Kaggle, jadi akan diberikan juga nanti contoh, ini bagian dari syarat juga, akan diberikan contoh apa itu Kaggle dari kami di technical meeting ini. Lalu mengerjakan soal dari juri 16 April. Jadi juri akan memberikan kumpulan soal dari pembelajaran yang sudah dilakukan selama 6 hari. Dan ini 16 April hanya pada hari itu ya. Jadi tidak bisa dikerjakan lebih dari 1 hari itu. Nah, ini penugasan data real itu 16 dan Kaggle itu 16 April sampai 5 Mei. Jadi untuk kuis itu kita hanya ambil 1 hari, namun data real dan Kaggle itu kita beri waktu hingga 3 minggu.
buat para peserta untuk mengerjakannya. Untuk penentuannya ada 50 terbaik, 10 terbaik, dan 3 terbaik. Untuk 50 terbaik sendiri itu mendapatkan voucher Golden Ticket Pens. Nah, untuk 10 dan 3-nya itu dapat sertifikat serta hadiah pilihan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Nah, berikut untuk kisi-kisinya terdapat di sini. Jadi ada Python, data cleaning, data modeling, data visualization, machine learning, data regression. Serta untuk referensi itu yang terdapat di PPT kemarin ya. Ada belajar Python untuk pemula, free, itu akan diberikan waktu training besok. Kaggle for Data Science 50.000. Jadi kalau ini bisa dikatakan buku yang berbayar. Jadi akan dijelaskan waktu besok juga. Jadi besok kita mulai pelatihan pukul 8. Penjelasan terkait buku modul yang berbayar itu ada di sorenya. Oke, jadi ini garis besar nanti akan saya berikan modulnya ke grup ya. Sebelum itu, karena ini merupakan bagian syarat juga, tiap peserta ya agar tidak terburu-buru ya. Tiap peserta dari sekarang diharuskan untuk mendaftar akun Kaggle. Ya, jadi silahkan buka website bernama https://kaggle.com. Nah, di sini tiap peserta diwajibkan untuk memiliki akun di sini karena ini merupakan salah satu bagian dari penugasan juga. Jadi itu ya. Pertama, tiap peserta harus memiliki akun Kaggle. Dan karena sesuai yang ada di regulasi bahwa data science itu hanya mengambil satu peserta tiap satu tim, maka tugas tiap tim akan berbeda-beda. Jadi walaupun sekolahnya sama, tetap saja sebagai tim yang berbeda, maka tugasnya berbeda, tidak boleh sama ya. Jadi tugas tidak boleh sama, baik itu di Kaggle maupun yang penerapan data realnya. Oke. Sampai sini ada yang perlu tanyakan? Ya, mohon izin bertanya, Pak. Ya, Pak. Silakan. Ya, untuk yang saya Acep Rahmat, Pak, dari SMK Wikramo Bogor. Izin bertanya, untuk di Kaggle-nya ini kita di-invite untuk di-invite untuk course-nya yang sudah disediakan oleh panitia atau memang kita pilih dari yang sudah ada saja gitu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Untuk di Kaggle kita ambil yang sudah ada karena ini opsional ya basisnya ya. Jadi bagian sini ada learn, dipelajari langsung. Jadi ini seperti kita mempelajari NetAchat, Network Cisco Academy. Kita mempelajari yang ada di Kaggle langsung, gitu ya, Mas Cep. Oke, jadi sebanyak-banyaknya aja yang kita lakukan course-nya di sana begitu ya, sesuai dengan temanya yang ada di sana. Iya, untuk penambahan pengetahuan aja dari kursusnya Kaggle ini. Baik, Ya. baik. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Lalu tadi Pak Iman dulu ya, Pak Iman raise hand. Oke Pak, izin bertanya terkait yang di PPT juga sama yang tadi dijelaskan berkaitan dengan apa itu teh fitur yang berbayar Pak, yang 50.000 untuk modul. Apakah itu per peserta atau per sekolah Pak? Itu tidak diwajibkan, ya sekali lagi ya itu tidak diwajibkan. Dan kalaupun mau beli, boleh per sekolah. Tidak harus, kan ini kan satu sekolah memiliki banyak tim ya. Jadi ini boleh per sekolah saja. Siap, terima kasih Pak. Baik, ya. Lalu Pak Sigit. Ya baik, terima kasih Pak. Izin bertanya, ya perkenalkan nama saya Sigit dari SMK Negeri 4 Bandung Pak. Begini Pak, perihal, mohon maaf ini di luar konteks dari yang dipaparkan ya. Penjadwalan dari tadi yang sudah diinfokan ya,
tanggal besok mulai kita istilahnya pembukaan. Hanya saja di sekolah kami itu kelas 12 saat ini lagi proses kegiatan ujian sekolah, Pak. Itu dari pagi maksimum sampai jam 12 siang. Nah, seperti itu. Ini 1 minggu sekarang begitu ya. Tapi untuk setelah saya lihat tadi tanggal lusanya tanggal 12 itu relatif kegiatan ada di sore hari ya, berarti aman, Pak. Hanya saja yang tidak aman itu besok harinya saja, karena pembukaan dari pagi hari. Nah, itu apakah bisa bagaimana Pak solusi yang terbaiknya Pak, supaya kami bisa mengikuti juga pesertanya, karena peserta dari kami mungkin sedang melakukan ujian sekolah teori Pak. Begitu. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sigit. Jadi masih ujian sekolah ya untuk sekolahnya di sini. Berarti sebenarnya ini karena kendala, karena ya narasumber untuk esok hari itu kan ada dari Amerika ya Pak ya, dari Idaho. Jadi untuk penempatan waktu apabila kita mulainya pada saat pukul 2 atau pukul 3 itu di sana masih jam 2 pagi sehingga tidak memungkinkan untuk jadi yang terbaik yakni bisa diwakilkan dari pembimbing ataupun record bisa melihat dari record saja. Seperti itu, Pak. Baik, siap. Terima kasih Pak Ya. informasinya Pak. Ya, sama-sama. Untuk hari esok aja ya Pak ya. Oke, satu lagi dari Mas Agung Fajar, Fadilah. Terima kasih atas kesempatannya saya berbicara. Di sini itu saya mau tanya untuk nanti tanggal 5 sampai 10 Mei waktu submit si produk dari Kaggle dan data realnya itu tuh kita presentasi atau cuma mengirimkan model yang sudah kita buat. Terus juga mau bertanya perihal kita ngambil kasus di sekolah, tapi pada kenyataannya datanya itu tidak tersedia. Apa kita boleh membuat suatu sistemnya atau emang harus sistem yang sudah ada? Terima kasih. Oke, baik, sama-sama ya. Jadi untuk pengiriman model, untuk pengiriman model sendiri itu sudah bisa dimulai sejak setelah pelatihan. Jadi tanggal 16 April sampai 5 Mei itu Bapak Ibu peserta sudah boleh mengumpulkan hasil apabila sudah selesai ya. Nah, untuk tanggal 5 Mei hingga 10 Mei itu adalah presentasinya. Jadi ada dua fase yang mana juri mengecek secara dari pengamatan juri ya. Nah, karena katakanlah semisal data yang diketik oleh peserta bisa berarti berbeda bagi jurinya. Jadi itu kan menimbulkan persepsi yang berbeda. Jadi pertama juri melihat mungkin ya bisa dikatakan secara kasar, secara subjektif lebih dahulu, lalu saat peserta mempresentasikan, bisa jadi apakah itu sama seperti yang dimaksudkan oleh juri atau ternyata punya maksud yang berbeda. Nah, dari situ fungsinya untuk presentasi itu sendiri pada tanggal 5 Mei. Dan untuk sisanya, 16 April hingga 5 Mei, itu peserta dapat mengumpulkan bentuk kode, model, atau data untuk penerapan data sendiri ya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi 5 Mei dan seterusnya itu presentasi, 5 Mei dan sebelumnya itu pengiriman kode, pengumpulan kode. Untuk pertanyaan kedua yakni terkait masalah, itu sebaiknya masalah yang sudah ada ya Bu ya. Jadi itu yang dimaksudkan tadi itu kita membuat data sendiri lalu kita solve problemnya sendiri ya. Seperti itu kah untuk penyelesaian yang kedua? Ya, contoh misalnya ternyata sekolah itu tidak memiliki standar untuk penentuan suatu hal misalnya. Terus kita menyarankan tentang modifikasi sistem yang ada di sekolah untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Atau emang datanya itu harus emang data yang ada gitu, ada tanpa ada modifikasi. Maksudnya kayak gitu.
Untuk modifikasi bagaimana ya, Bu ya? Bisa berikan contoh? Misalnya saya itu ingin bikin klasifikasi antara siswa tidak mampu dan mampu. Sedangkan di pihak sekolahnya itu misalnya nggak punya data perekonomian siswanya secara gamblang, tapi dilihat dari track record pembayaran. Terus saya Oh, modifikasi bahwa kayak gitu, ya, data-data modifikasi kayak gitu ya. ya. Jadi maksudnya fitur engineering, Bu. Boleh, Bu. Itu boleh. Boleh banget ini. Jadi apabila misal kita nggak punya cukup data dari sekolah, tapi kita bisa buat data itu dari misal apa yang ada, boleh banget, Bu. Jadi penerapan ini fitur engineering ya, jadi tidak masalah untuk apabila fitur engineering. Namun apabila misal maksudnya membuat ulang tuh, membuat data dari nol itu tidak disarankan. Seperti itu ya. Terus satu lagi, karena ada juri ya, untuk format penilaian juri nanti akan transparan atau enggak, Pak? Misalnya si jurinya itu kan misalnya melihat dari algoritmanya atau apa, ada nggak sih format yang nanti akan kita lihat gitu? Jadi penilaian berupa itu ya, penilaian aspek-aspeknya ya. Ya, seperti itu. Untuk penilaian aspek-aspeknya itu, mohon maaf itu di antara juri saja, jadi tidak dipublish ke peserta. Seperti itu. Tapi untuk skor hasil akhir itu akan dipublish ke peserta. Jadi untuk prosesnya itu tidak. Tapi kalau misalnya suatu saat misalnya saya ada misalnya seseorang yang menanyakan nilai saya itu akhirnya segini, kira-kira pihak panitia dapat memberikan rincian dari nilai tersebut, sistem pengelolaannya nggak? Jadi oke ya, misi ya. Jadi untuk regulasi terkait nilai sendiri itu kan misal dari aspek-aspek apa. Nah, itu untuk sekarang karena ya belum ada kepastian dari yang maksudnya dari juri yang lain ya. Jadi untuk sekarang kita pastikan kami keep untuk sesama juri terlebih dahulu untuk prosesnya. Untuk keputusan lebih lanjut akan diinformasikan ya, Bu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Jadi ada lagi? Sudah cukup. Oke. Nah, jadi untuk persyaratannya itu saja ya. Silahkan membuat akun Kaggle terlebih dahulu. Apabila butuh seperti butuh langkah-langkah untuk membuat akun Kaggle, bisa akan kami kirimkan link YouTube terkait tutorial untuk membuat Kaggle. Ya. Oke, jadi sebelum mungkin tidak banyak karena ya ini technical meeting. Secara garis besar penilaian yang diambil untuk data real itu ada tuh problem masalah yang diambil. Masalah yang diambil itu apakah masalahnya masalah biasa atau masalah besar ya, atau masalah yang krusial banget buat sekolah, serta penyelesaiannya, apakah penyelesaiannya berdampak besar juga dengan apakah menghasilkan, kalau dia apabila dikatakan menghasilkan, apabila benar-benar menghasilkan maka itu juga skor tambahan besar. Lalu metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan perlu jelas juga nanti. Nah, dari kode bisa kelihatan ya. Misal pakainya model yang dibuat dari awal hingga akhir. Nah, itu kami beri mungkin nilai 15. Namun apabila menggunakan model pre-train, misal katakanlah model yang sudah ada, itu model yang sudah ada, namun masalahnya itu biasa-biasa saja. Nah, itu kami berikan agak rendah karena itu tidak membuat sendiri ya modelnya.
Jadi bisa dikatakan seperti itu. Oke, dan untuk satu lagi kepada siswa ya, karena untuk tadi kan guru, untuk grupnya sekarang kan hanya masih berisi pembimbing. Nah, untuk siswa yang sekarang bergabung bisa scan QR code berikut untuk bergabung ke grup WhatsApp LKS Jabar Daring 2023 Data Science. Oke, untuk siswa bisa silahkan scan QR code yang ada di layar. Iya, Agung Fajar, ada yang ingin tanyakan? Eh, mengingat judul ya Kak ya, Pak ya, perihal judul. Kalau misalnya antara peserta, apakah judulnya, kalau misalnya ada yang sama kayak gimana Pak? Perihal produk realnya. Judul masalahnya ya, Bu ya? Ya, Oh, nah untuk masalah sendiri kan pasti setiap sekolah berbeda ya, Bu ya. Misal, walaupun masalah yang sama tadi masalah finansial SMKN 1 Ciamis, satunya masalah finansial SMKN 1 Bandung. Nah, walaupun keduanya masalah finansial, tetapi duanya itu berada di sekolah yang beda. Jadi tidak masalah apabila judul yang sama asalkan sekolah yang berbeda. Namun apabila memiliki instansi yang sama, misal dari SMKN sekian Bandung, ada 2 tim, dua-duanya mengambil tema yang sama. Itu yang tidak diperbolehkan, karena pasti isinya akan sama. Nah, jadi seperti itu, Bu. Jadi selama berbeda sekolah tidak masalah, namun apabila satu sekolah berbeda tim, judulnya sama, itu yang tidak boleh. begitu. Terus satu lagi ya boleh Kak? Pak, Ya, misalnya boleh. kalau penggunaan library kayak Skysheet Learn, boleh diperbolehkan. Boleh, boleh. Library apa saja boleh kalau ini. Oke, siap, makasih. Ya, ya, ini saya share screen hingga 15.40. Akan saya share juga nanti terkait deskripsi teknisnya. Oh iya, untuk materi-materi juga ada di deskripsi teknis ya. Jadi materi apa yang akan diberikan waktu besok terdapat di deskripsi teknis. Contohnya ada 12 April pengenalan Python dan library machine learning, 13 April materi statistika dalam machine learning, 14 April materi machine learning behind the scene, lalu 15 April kita juga punya live coding session. Jadi ini juga berlaku pada peserta apabila peserta ingin atau punya problem, ini juga bisa sebagai sesi konsultasi ya, walaupun tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, juri hanya membantu. Oke, selebihnya bisa di-scan terlebih dahulu. Modul akan di-share setelah meeting ini apa ya? Di grup WhatsApp-nya langsung. Modul deskripsi teknis.
Oke, untuk Bapak Ibu, apakah yang peserta apakah sudah scan QR code yang di depan? Oke, baik. Sudah banyak yang sudah ya. Jadi apabila ada peserta yang tidak sempat gabung di sini, nanti bisa bergabung lalu melihat rekaman dan melihat scan ini dari rekaman. Karena apabila saya share langsung apabila saya share linknya, link ke grupnya, maka dikhawatirkan apabila tersebar ya, terbocor ya. Jadi sekian hasil record akan dikirimkan paling lambat malam ini ya. Dan untuk deskripsi teknis dari lomba data science ini ke depan hingga 5 Mei besok akan disebarkan ke grup juga maksimal setelah ini pukul 4. Oke, mungkin satu lagi ada yang ingin bertanya lagi? Oke, apabila sudah tidak ada, ini saya akhiri. Terima kasih pada peserta dan Tommy yang telah bergabung. Selamat bertemu di LKS Jabar Daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.